Saya Opini Nanda, mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai materi variabel. Langsung saja. Variabel berasal dari kata vari dan able yang berarti berubah dan dapat. Jadi secara harfiah, variabel berarti dapat berubah, sehingga setiap variabel dapat diberi nilai dan nilai itu berubah-ubah. Di sini ada 4 jenis variabel. Yang pertama berdasarkan sifat, ada variabel dinamis dan variabel statis. Berdasarkan hubungan antar variabel, terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Dan yang ketiga berdasarkan pengaruh antar variabel, ada variabel moderator, variabel interveni. Selanjutnya yang terakhir ada variabel statistik, terdiri dari variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Manfaat variabel penelitian adalah untuk menyiapkan alat dan metode sebaik mungkin agar lebih ringkas saat dipakai pengumpulan data dan menganalisisnya secara tepat. Selain itu, variabel juga berperan penting saat dilakukan hipotesis yang akan menjadi dasar penelitian. Hubungan antara variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderator. Jadi contoh yang akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas, terikat, dan moderator tadi akan mengambil persoalan di perkantoran di mana motivasi kerja para pegawai dapat berpengaruh terhadap produktivitas mereka dalam menjelaskan pekerjaan. Di samping itu terdapat juga instansi maupun para pimpinan perusahaan yang turut memberikan pengaruh terhadap produktivitas karyawan. Pada contoh ini, motivasi kerja akan berperan sebagai variabel bebas, kemudian produktivitas menjadi variabel terikat, lalu yang terakhir terdapat juga pimpinan dan instansi perusahaan berperan sebagai variabel moderator. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Berdasarkan sumbernya ada data primer dan sekunder. Berdasarkan sifatnya ada kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan pengumpulannya ada data berkala dan data cross section. Berdasarkan polanya ada data stasioner, data tren, dan data musiman. Nah, selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan di dalam pengukuran akan menghasilkan data. Contohnya itu timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif berarti emas dalam satuan miligram. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis skala pengukuran, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Pemilihan skala pengukuran itu berdasarkan jenis penelitian, jenis hipotesis yang dilakukan dalam penelitian, skala data dalam penelitian, dan normalitas data. Selanjutnya, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengelolaan data untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya Y. Selanjutnya, jenis hubungan korelasi itu ada 4, yaitu korelasi positif, tidak berkorelasi, korelasi negatif, dan korelasi sempurna. Cara mengetahui ada atau tidak adanya korelasi yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram pencar atau scatter plot, selanjutnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi terdiri dari 2, yaitu koefisien korelasi persen dan koefisien korelasi Spearman. Kegunaan data bagi manajemen. Data bagi kegiatan manajemen digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan atau penyusunan rencana. Data dibutuhkan untuk menafsirkan kemungkinan yang akan dilakukan jika disertai dengan pengolahan sebuah data dapat meramalkan apa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Adapun fungsi database dalam manajemen sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi kerangkapan data. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data. Dan yang ketiga, untuk mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Dan yang keempat, mengakses bahan penyusun format yang standar dari sebuah data. Yang kelima, komponen utama dalam sistem informasi karena merupakan dasar untuk menyediakan informasi. Selanjutnya, kegunaan lain data bagi manajemen antara lain sebagai bahan atau alat dalam pengambilan keputusan, menentukan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya, alternatif
Selanjutnya, alternatif atau metode untuk melaksanakan kegiatan, dapat memprediksi besaran anggaran yang dibutuhkan, beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, dan yang terakhir ada kapan waktu yang tepat untuk memulai suatu kegiatan. Jadi untuk materinya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.